Halo semuanya, hari ini saya akan coba membahas seputar masalah dan metode pemecahan masalah terkait dengan kecerdasan buatan ya. Di beberapa pembahasan yang lalu, teman-teman sudah coba mencari tahu apa yang melatar belakangi adanya kecerdasan buatan, terus kemudian tujuan, terus kemudian manfaat, baik itu dampak secara positif ataupun negatif ya. Jadi teman-teman sudah pelajari itu. Nah sekarang uh, di sini saya akan coba membahas seputar masalah dan metode pemecahan masalah. Oke, terkait dengan kecerdasan buatan. Saya coba langsung saja di sini. Tapi teman-teman di sini coba menganalogikan berpikir layaknya sebuah mesin ya. Ketika kita belajar membuat sebuah uh, kode program, kita coba berpikir layaknya sebuah mesin dulu deh. Karena itu adalah analogi yang paling tepat gitu. Oke, dan yang paling mudah nanti kalau uh, paling mudah untuk kita tangkap. Oke, di sini, nah ini skema dari kecerdasan itu sendiri ya. Kalau teman-teman sudah buka di pertemuan pertama, mungkin di slide di pertemuan pertama, mungkin sudah melihat ini untuk skemanya. Jadi di sini digambarkan untuk skema dari kecerdasan buatan adalah ada input masalah, terus kemudian pertanyaan yang nantinya itu akan diolah untuk dihasilkan sebuah output atau solusi nantinya gitu. Nah, cara mengolahnya si mesin yang sudah kita rancang tersebut, kita harus berikan sebuah basis knowledge atau pengetahuan artinya pemahaman atau konsep dan cara berpikir manusia kita coba tanamkan ke dalam sebuah mesin. Dalam hal ini ya mungkin bisa saja komputer atau yang lainnya. Dan di sini kita coba tambahkan juga motor inferensia. Terkait dengan motor inferensia, coba teman-teman baca deh di slide-slide yang sebelumnya itu bagaimana si mesin tersebut dapat menyimpulkan dapat menyimpulkan sebuah uh, pengalaman ya, dapat menyimpulkan sebuah uh, kemampuan untuk menyimpulkan berdasarkan sebuah pengalaman gitu. Jadi mirip sekali dengan dengan manusia lah, kurang lebih seperti itu. Saya coba langsung saja memberikan sedikit gambaran di sini. Saya coba berikan sedikit gambaran ya di sini. Oke. Tadi terkait dengan metode dan pemecahannya ya tadi ya. Pemecahan masalah. Oke. Katakanlah di sini kita saya akan coba buat sebuah robot di sini. Saya akan coba buat sebuah robot di sini. Oke, seperti ini mungkin ini sedikit memberikan gambaran untuk teman-teman ya. Nah, oke. Ini saya coba buat dulu mudah saja seperti ini. Kemudian ini saya coba buat seperti ini. Ini robotnya mirip Wall-E. Teman-teman sudah pernah nonton Wall-E? Oke. Seperti ini. Nah, pada dasarnya konsep dari atau skema dari kecerdasan buatan itu dia terbagi ya. Kalau kita lihat itu dia terbagi ke dalam sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Oke, gambarannya seperti ini nanti. Saya akan coba berikan gambaran. Yang sebelah kiri di sini ini adalah masalah nanti pertanyaan. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah sebuah solusi atau jawaban. Yang sebelah kanan di sini ya. Ini nanti di sini kita coba berikan. Saya akan coba buat di sini misalnya pertanyaan. Kemudian tadi kita sudah lihat masalah lah di sini. Kemudian yang di sebelah kanan harapan kita adalah
Si robot itu mampu menyelesaikan persoalan yang ditemui. Nah, di sini saya akan coba buat jawaban. Kemudian di sebelah sini saya akan coba berikan solusi. Nah, ini dia. Tentunya untuk menyelesaikan sebuah problematika, si mesin yang kita buat itu membutuhkan sebuah basis pengetahuan dan yang tadi apa inferensia motor yang tadi itu. Nah itu ya, dia membutuhkan itu. Di sini saya akan coba tambahkan di sini basis knowledge, ilmu pengetahuan ya di sini ya. Basis knowledge-nya, kemudian plus pengalaman. Oke, ini dia. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi di sini saya coba berikan warna ini aja. Oke, inputan. Oke, si robotnya ini dia harus tahu, harus menguasai dulu medannya. Problematika yang ada itu harus dikuasai terkait dengan ruang keadaan nanti ya. Kemudian nanti di sini outputnya diolah di sini. Kemudian, nah hasilnya di sini seperti ini. Oke, gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah. Oke, sudah ada bayangan ya, sudah ada gambaran ya. Kemudian, oke, ini tadi sudah saya coba jelaskan. Kemudian di sini untuk membuat sebuah sistem yang dapat menyelesaikan sebuah persoalan, tentunya kita harus tahu apa sih problematika yang dihadapi. Nah, masalah itu kita bagi nantinya. Yang pertama adalah kita mencoba menganalisa masalah, kemudian mendefinisikan masalah dengan tepat, lalu kemudian yang paling penting adalah ini, pilih teknik penyelesaian yang terbaik nantinya. Karena metode-metode pada saat si robot yang kita buat itu banyak sekali gitu, caranya itu banyak sekali. Jadi kita pilih cara yang paling optimal nantinya gitu. Mulai dari mendefinisikan masalah, terus kemudian analisa masalah, membatasi dan menghadirkan pengetahuan, kemudian pilih teknik penyelesaian yang terbaik nanti ya, metode-metode terkait dengan masalah yang dihadapi. Dan perlu kita ketahui pada saat kita membangun sebuah sistem tersebut harus si robot tersebut harus tahu gitu kondisi masalah, dia harus menguasai persoalan yang dia temui gitu. Misalnya kita coba buat sistem, katakanlah si robot itu kita suruh jalan, hanya jalan aja. Di depan ada jalan berlubang atau kita berikan sedikit rintangan, si robot itu ya intinya kita suruh jalan aja. Nah, kita coba suruh jalan aja gitu, seperti itu. Nah, bisa nggak sih dia coba menyelesaikan persoalan yang dia temui? Bagaimana kalau seandainya robot itu berjalan terus kemudian ada lubang dan main terobos aja ya? Nah, seperti itu. Bisa nggak dia menghindar? Artinya dia nggak lewat halang rintang tersebut ya nantinya ya. Jadi dia bisa memilah gitu. Oke. Nah, saya coba lanjutkan lagi di sini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan itu adalah mendefinisikan masalah sebagai pencarian ruang state di sini sebenarnya. State ya, di sini ya. Artinya seperti berikut. Oke. Saya coba berikan sedikit gambaran. Katakanlah dalam hal ini si mesin kita akan coba suruh misalnya teman-teman sudah baca belum untuk yang slide di pertemuan ketiga itu terkait dengan bejana ya, kasus bejana ya. Kita akan coba suruh si robot yang ada di sini
menuangkan nanti ya, menuangkan air ke dalam 2 buah galon, katakanlah 2 buah ember atau 2 buah gelas nantinya. Oke, di mana untuk kedua buah galon tersebut itu memiliki ukuran yang berbeda. Galon yang pertama itu kita coba berikan ukurannya itu 4 liter, yang kedua itu kita berikan 3 liter nanti ya. Jadi saya akan coba buat dulu di sini. Katakanlah kita coba berikan di sini, berikan sebuah galon. Ini yang 4 liter, kemudian yang ini saya akan coba buat ini yang 3 liter nantinya. Oke, ini 4 liter. Nah, kita akan coba suruh si robot ini untuk menuangkan ke bejana atau ke ember atau ke gelas atau ke kendi yang ini di ukuran 4 liter itu, tapi posisinya harus pas di ukuran 2 liter. Dan masalahnya adalah, persoalannya adalah ember yang ada di sini itu nggak ada ukurannya ya, nggak kayak gelas ukur itu, nggak seperti itu. Oke, nggak ada ukurannya. Jadi yang di sini nggak ada ukurannya, nggak seperti itu. Caranya bagaimana si robot ini bisa mengerjakan persoalan yang dia temui? Nah, tentunya di sini yang tadi ya, dia harus bisa menguasai persoalan yang dia temui tadi menguasai keadaan yang tadi, state. Ini terkait dengan state nantinya. Oke, nah, ada beberapa metode yang nanti akan coba kita aplikasikan nanti ke sistem yang nantinya akan dibuat. Oke, saya coba balik lagi kita balik lagi ke ini ya, ke slide-nya. Jadi untuk membuat deskripsi formal, artinya kita coba membuat sebuah membuat sebuah rumus yang terkesan formal nantinya ya. Definisikan ruang state yang memuat semua konfigurasi, terus kemudian yang paling utama adalah di sini kita harus menentukan untuk titik awalnya, yaitu biasanya dikenal dengan istilah initial state dan goal state-nya. Nah, posisinya untuk masalah yang dihadapi kali ini adalah yang tadi ya, yang ini ya. Oke, kita harus tentukan awal dulu, tentukan kondisi awal dulu, terus kemudian hasil akhirnya nanti. Tujuan kita adalah membuat hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya tentunya kalau awal itu kan posisi awal. Oke, masih kosong ya di sini ya. Oke, terus kemudian goalnya di sini 2 liter di ember yang 4 liter, kemudian untuk ember yang 3 liternya, nah ini berapapun itu kita nggak terlalu perhitungkan, yang penting ini caranya bagaimana si robot ini bisa menuangkan persis atau tepat 2 liter ke dalam ember 4 liter. Oke, saya coba lanjutkan lagi di sini, saya balik lagi. Nah, di sini ya ada berapa yang harus kita tetapkan ketika kita coba ketika kita ingin coba menyelesaikan sebuah persoalan, kemudian metode yang nanti akan kita gunakan itu tidak boleh tidak boleh ngacak artinya itu. Jadi harus sistematis nantinya. Karena posisinya bagaimana kalau seandainya kita acak gitu ya, acak dengan menggunakan beberapa metode sekaligus. Caranya itu intinya kita nggak teratur dan nggak terstruktur. Itu bagaimana sih? Nah, posisinya yang pertama itu akan menghasilkan ke goalnya tadi mungkin akan makan waktu yang lama itu, atau yang paling parah itu tidak akan pernah menghasilkan sebuah solusi nantinya itu. Nah, ini terkait dengan aturan-aturan yang nanti harus kita tetapkan. Kita bisa seberapa luas aturan itu harus dibuat, kemudian beberapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang harus dimasukkan ke dalam aturan nantinya. Oke, saya akan coba
lanjutkan lagi. Nah, ini ya sistem produksi di sini. Ini posisi kita saat ini sedang membuat sebuah teknik lah, katakanlah metode atau teknik nantinya, di mana yang tadi sudah kita coba bahas, yaitu sebuah aturan di mana tiap aturan memiliki sisi kiri yang menyatakan bentuk yang dapat digunakan nantinya dan sisi kanan yang menyatakan hasil. Itu, oke. Dan ini tentunya bervariasi ya. Bervariasi ini tergantung dengan itu yang persoalan yang dihadapi nantinya. Gitu. Jadi tentukan dulu gitu problematikanya, masalahnya itu apa, terus kemudian dideskripsikan, terus kemudian buatkan solusinya gitu, terus kemudian teknik-teknik apa saja yang nanti akan diterapkan nantinya, karena ada beberapa aturan-aturan itu harus kita ikuti. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini penting banget untuk penggunaan aturan dan strategi kendali ini terkait dengan kita intinya harus terstruktur, nggak boleh secara acak nanti ya, nggak boleh secara acak, nggak boleh melompat-lompat nantinya. Dan di sini diberikan sedikit penjelasan strategi kendali diperlukan untuk memutuskan aturan mana yang akan digunakan, gitu. Oke? Dan perlu kita perhatikan, syarat suatu strategi kendali yang baik adalah menggerakkan state. Gitu. Artinya si robot tersebut dapat memperhitungkan sebuah solusi. Artinya membuat sebuah alternatif nantinya. Kalau seandainya solusi A tidak berhasil, maka dia akan dilanjutkan ke solusi B. Gitu. Jadi selalu bisa membuat sebuah alternatif sampai masalah itu dapat terpecahkan nantinya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu harus sistematik nantinya. Kedua syarat itu akan melahirkan banyak metode pencarian. Nah, metodenya ini banyak. Kemudian saya coba lanjutkan lagi di sini. Nah, ini contoh kasus bejana air ya. Jadi posisinya kita akan coba si robot yang tadi itu bisa nggak sih dia menuangkan air ke dalam bejana 4 liter persis 2 liter. Kita abaikan yang bejana yang 3 liternya, berapapun ukurannya itu terserah. Yang penting bejana 4 liter ini bisa nggak diisi dengan air 2 liter tepat, pas banget gitu. Oke. Nah, ini terkait dengan definisi ruang state kasus bejana air. Artinya pada saat kita membuat sebuah instruksi atau perintah-perintahnya nanti, membuat sebuah instruksi atau perintah-perintahnya sesuaikan dengan masalah yang ada. Artinya si robot tersebut harus menguasai problematika atau masalah yang ada nantinya. Oke, di sini diketahui XY-nya ya. XY-nya 0,1, 2, 3, 4 atau 4 di sini. Kemudian Y-nya 0,1, 2, 3 atau 3 sampai 3 di sini. Di mana X menyatakan volume air pada bejana 4 liter dan Y menyatakan volume air pada bejana 3 liter. State awal, nilai awalnya adalah 0. Tadi sudah saya coba gambarkan di sini nilai awalnya, yaitu 0 di sini. Kemudian goalnya 2. Terus di bejana atau ember yang 3 liter ini kita coba abaikan saja. Gitu. Terserah isinya berapa. Terus, nah ini ya. Jadi aturan-aturan itu harus kita buat terlebih dahulu nanti. Aturan-aturan bagaimana sih sistem yang kita buat itu dapat memberikan sebuah sebuah solusi nantinya. Nah, keadaan-keadaan yang nanti akan ditemui ada berapa ini ya, ada berapa buah di sini ya. Sampai 12 di sini, 12. Nanti yang masalahnya alternatifnya ya, metode-metode yang nanti akan kita coba pakai itu. Dan di sini saya akan coba penyelesaian kasus bejana air yang ada di sini ya.
isi bejana 4 liter, kemudian isi bejana 3 liter. Nah, kita operator yang ada di sini kita abaikan terlebih dahulu. Saya akan coba gambarkan seperti berikut. Oke. Baik, saya coba lanjutkan lagi ya. Saya coba lanjutkan lagi terkait dengan metode dan pemecahan masalah. Oke, untuk penyelesaian kasus bejana air ini kita akan coba buat seperti berikut. Saya akan coba buat dulu di sini. Saya akan coba buat seperti ini. Oke. Ini ember 4 liternya. Ini yang 3 liternya. Ini rule-nya di sini. Oke. Posisi awal dalam keadaan kosong. Lalu kemudian di sini kita coba isi untuk yang bagaimana kalau seandainya bejana yang 3 liternya itu kita coba kita berikan nilai 3 di sana. Artinya posisinya yang tadinya dalam keadaan kosong, kemudian di sini kita akan coba berikan nilai 3. Artinya dia sudah kita isi ya. Artinya sudah kita isi. Di mana di dalam dalam kasus ini adalah di ember 4 liter itu posisinya benar-benar kosong. Di bejana 3 liter itu isinya 3. Dan operatornya itu kita berikan 2 rulesnya di sana kita lihat rules di sini. Kenapa di sini diberikan 2? Kita lihat dulu posisinya untuk rulesnya. Oke. Posisinya tadi 0, kosong di hasilnya persis ini ya, kosong di ember 4 liter, 3 liter, di ember 3 liter penuh. Ini diambil dari rules yang ini dia, yaitu rules yang kedua, if Y kurang dari 3. Oke, jadi di sini kita ambil rulesnya yang if. Oke, sebentar. Di sini saya coba buat X, Y. Di sini if Y kurang dari 3. Oke, di sini kan tadi terisi kan, posisinya kan terisi. Nah, oke. Nah, ini seperti ini. Jika ember yang 3 liter ini kurang dari ini kosong ya. Jika ember yang 3 liter ini kurang dari 0, artinya dia posisi awalnya itu kan kosong, posisi awalnya gitu. Terus kita coba berikan perintah, kalau seandainya ember yang ketiga ini kosong, harus ngapain sih gitu. Kita berikan perintah si mesin tersebut harus ngapain dia. Kita coba lihat di sini. Jika menemukan kondisi seperti ini, maka penuhi bejana 3 liter nantinya. Maka kita dapatkan gambaran seperti berikut untuk penyelesaiannya. Oke. 0 liter itu di bejana 4 liter ya. 3 liter di bejana 3 liter. Dan itu menggunakan operator yang kedua posisinya. Nah, sekarang kalau seandainya seperti berikut. Hasilnya itu di bejana 4 liternya itu 3. Kemudian di bejana 4 liter itu kita 3 hasil akhirnya. Kemudian di bejana 3 liter itu posisinya kosong untuk hasil akhirnya. Ini menggunakan rule yang mana? Yaitu rule yang ke-9. Kita lihat dulu. Di bejana 4 liternya itu mungkin awalnya kurang kali. Kenapa dia menggunakan 9? Nah, ini aturan yang ke-9 ya. If X ditambah Y kurang dari 4 dan Y lebih dari 0. Oke, jadi gambarannya jika ember 4 liter ditambah ember
3 liter itu masih kurang dari sama dengan 4 atau masih kurang dari 4 liter, maka kita disuruh ngapain posisinya? Sedangkan ember yang ketiga itu kan posisinya ada air gitu, maka tuang semua air dari bejana 3 liter yang menyebabkan bejana 3 liter itu kosong, sehingga air yang di bejana 3 liter itu tertuang semua ke bejana 4 liter posisinya. Nah ini, oke, untuk rules yang dipakai itu rules nomor 9. Begitu terus sampai solusinya itu terpenuhi ya nanti ya. Sampai solusinya itu terpenuhi, dan ini kita sampai di isi bejana 2 liter, kemudian isi bejana 3 liter ini kosong, dan isi bejana 4 liter ini 2. Dan ini kan yang goalnya ya. Goalnya itu di bejana 4 liter ini terisi 2 liter. Kita lihat di sini menggunakan rules, aturan yang ke-9 atau ke-11. Kita lihat dulu yang ke-9. Cek dulu di sini 9. Oke, ini yang tadi posisinya. Terus kemudian sama 11. Yang 9 atau 11. Nah, 11 seperti ini ya. Oke, tuang 2 liter dari bejana 3 liter ke 4 liter gitu. Posisinya dalam hal ini adalah posisinya dalam hal ini adalah ember 4 liter itu dalam keadaan kosong, sementara di ember 3 liternya itu persis 2 liter, cukup dituangkan saja dari bejana 3 liter ke 4 liter. Nah, ukurannya kan 2 liter. Jadi untuk penyelesaian kasus ini dapat diselesaikan di rules nomor 9 atau yang rules nomor 11 gitu. Oke, untuk yang kasus kita sekarang ya, yang sekarang kita temui ya. Gitu. Oke, jadi di sini sudah kita dapati, kemudian nanti teman-teman di pertemuan berikutnya kita akan coba membahas seputar pencarian nanti. Jadi kita akan coba membuat sebuah metode-metode terkait dengan kecerdasan buatan ini, langkah yang paling optimal gitu, yang paling cepat nantinya gitu. Kemudian kita terapkan tentunya ke dalam sebuah sistem yang sedang kita buat itu. Dan saya kira untuk kesimpulannya seperti itu ya. Di sini sudah terpenuhi untuk di rule 9 atau 11, maka sudah kita dapatkan si mesin itu baru bisa menyelesaikan gitu untuk kasus yang dihadapi posisinya gitu. Jadi hasil analisa masalah itu penggabungan mulai dari strategi kendali, terus kemudian menelusuri ruang masalah. Maksudnya dia itu harus menguasai dulu masalah yang sedang dihadapi, terus kemudian aturan produksi terkait dengan aturan-aturan yang harus dilalui itu harus struktur dan sistematis ya. Jadi nggak boleh ngacak nantinya. Untuk pertemuan masalah dan metode pemecahan masalah yang kali ini kita bahas, saya kira cukup. Kita coba ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih dan selamat belajar.